Kemudian dilanjutkan, fiha aidun asgharu wa fiha aidul akbaru. Begitu juga ada hari raya kecil, ada hari raya besar. Jadi hari raya dengan haji ini hampir-hampir sama babnya. Fiha hajjul asgharu wa fiha hajjun akbaru. Ada haji kecil, ada haji besar. Ada hari raya kecil, ada hari raya besar. Hari raya kecil ni maksudnya sebentar saja kita gembira ya. Kan hari raya ni hari gembira, hari bersenang-senang. Makanya di hari raya itu para orang muslim, orang-orang ahbash memainkan musik di masjid Nabi. Main musik, main rebana di dalam masjid Nabi. Ada yang mengatakan main tongkat kecil di masjid Nabi, tidak rebana tapi tongkat kecil. Abu Bakar awalnya marah. Kata Abu Bakar, "Hei," kata Abu Bakar, "kalian memainkan mainan syaitan di rumah Nabi. Kalian memainkan mainan syaitan, mainan iblis di rumah Rasulullah." Nampak oleh Nabi, Abu Bakar marah kepada orang yang sedang bermain-main musik di hari raya. Kata Nabi ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, hadza yaumul 'aid." Hari ini hari raya, hari kegembiraan, hari yang senang-senang. Biarkanlah mereka ya Abu Bakar. Itulah dibiarkan oleh Nabi. Maka hari raya itu identiknya dengan hari yang bersenang-senang. Maka tak boleh kita bersedih-sedih di hari raya. Hari yaumul farah, hari senang. Maka oleh karena itu lebih besar mana? Hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha? Maka disebutkan wa anna Idul Fitri Idul Asgharu, bahwa sesungguhnya hari raya Idul Fitri itu hari raya kecil. Idul Fitri itu hari raya kecil. Wa ammal adha wal Idul Akbaru, sedangkan hari raya Idul Adha itulah hari raya besar. Idul Fitri itu kecil ya Pak. Idul Adha yang besar, lama. Terbalik di kita. Kita yang besar itu Idul Fitri. Di Idul Fitri mencat rumah, Idul Fitri buat kue, Idul Fitri buat lontong, di Idul Fitri beli baju baru, di Idul Fitri bagi THR, di Idul Fitri pulang kampung, Idul Fitri silaturahmi. Tiba di Idul Adha macam tak ada hari raya saja. Biasa saja. Padahal jelas dalam kacamata syariat, Idul Fitri hiya Idul Asghar. Idul Fitri itu adalah hari raya kecil, sedangkan hari raya besar itulah dia Idul Adha. Ma huwal asbab? Kenapa kok hari raya Idul Fitri disebut hari raya kecil? Kenapa hari raya besar disebut Idul Adha? Fiha arba'atun mas'alah. Di dalamnya ada 4 masalah. Pertama, ad-dalil. Dari sisi dalil, Idul Fitri tidak ada dalam Al-Quran menjelaskan anjuran salat Idul Fitri, tak ada dalam Quran. Sedangkan Idul Adha ada dalam Quran. Idul Fitri tak nampak disebutkan dalam Quran, tak ada. Yang ada dalam Quran kita dianjurkan untuk bertakbir. Falitukmilul iddata falitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita dianjurkan bertakbir. Sedangkan hari raya Idul Adha kita dianjurkan salat Idul Adha. Mana dalil ayat? Tengok dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah karena Tuhan engkau, setelah itu wanhar. Ayat ini kebanyakan dari kalangan mufassir, ahli tafsir mengatakan fasalli maksudnya di sana adalah salat Idul Adha. Fasalli, maka salatlah karena Tuhan engkau, salat Idul Adha. Setelah itu baru wanhar dan sembelihlah. Makanya berkurban itu setelah salat hari raya Idul Adha. Dari sisi dalil, mana yang lebih kuat? Lebih kuat salat hari raya Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Dua, dari sisi hukum, salat
Aidil Fitri, sepakat para ulama, jumhur ulama, hukumnya sunnah muakkad. Salat Aidil Fitri hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan salat Aidil Adha, ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib, fardu. Siapa ulama itu? Itulah Imam Ahnaf, Imam Hanafi, Abi Hanifah bin Nu'man. Dalam mazhab Hanafi, salat hari raya Aidil Adha hukumnya wajib. Berdosa kalau kita tak salat Aidil Adha. Maka pergilah ke daerah Tantan itu, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, termasuk Turki. Itu kalau salat Aidil Adha orang ramai sangat. Kenapa? Karena menurut mereka hukum salat Aidil Adha wajib. Kenapa kok bisa wajib bagi mereka ustaz, kita kok sunnah? Karena mazhab Syafi'i punya undang-undang tersendiri. Apa undang-undangnya? Apabila perintah itu datangnya daripada Al-Quran, maka perintah itu menunjukkan wajib. Karena ada perintah salat dari Al-Quran, mana salat itu? Fasalli, maka salatlah kamu karena Tuhanmu setelah Tuhan har dan berkurbanlah. Makanya menurut mereka salat Aidil Adha hukumnya wajib. Nah, itu dia. 3. Dari sisi lama kita bertakbir. Aidil Fitri takbirnya sekejap saja. Wa min tulu'ish wa min ghurubish syamsi fi akhir min Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nih tadi Ramadan terakhir, berbuka kita terakhir tadi. Terbenam matahari masuk maghrib, itu baru mulai takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai kapan? Hatta sampai khatib turun daripada mimbar. Dah turun si khatib daripada mimbar, habislah takbir Aidil Fitri. Sedangkan Aidil Adha 5 ayam. Khud takbir hari raya Aidil Adha 5 hari. Lama. Cuman kita banyak mengamalkan cuman 4 hari saja. 5 hari. Buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, tengok di hadis Nabi. Mana 5 hari? Mulai daripada tulu'il fajri yaumal arafah. Mulai daripada subuh hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah subuhnya itu kita sudah dianjurkan takbir. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah tasyrik pertama, 12 Zulhijjah tasyrik kedua, 13 Zulhijjah tasyrik ketiga. 5 hari kita bertakbir. Mana lebih lama? Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha? Tentu lebih lama Idul Adha. Maka itulah hari Raya Idul Adha disebut dengan Hari Raya Akbar. 3. Keempat, karena farah, saim, ta'am, karena berpuasa. Kalau hari raya Aidil Fitri, kita yang tak boleh berpuasa tu cuma sehari saja. Kapan? 1 Syawal. Tadi kita berpuasa, besok tak boleh berpuasa karena 1 Syawal. Ni umpamanya. Tapi besoknya tanggal 2 Syawal itu kita sudah dianjurkan puasa sunat Syawal. 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7. Itu dah dianjurkan. Sedikit saja waktu kita untuk makan-makan. Sedangkan Aidil Adha, Yaumul Aidit Ta'am, hari raya makan-makan. Diistilahkan oleh para ulama hari raya Idul Adha itu Aidit Ta'am, hari makan-makan. Makan sepuas-puasnya kita. Berapa lama ya? 4 hari tak boleh kita puasa. Makalah 4 hari itu sepuas-puasnya. Makan kita di hari raya tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Tak boleh kita puasa, makan. Itulah kenapa hikmahnya dibuat 4 hari. 4 hari ini supaya kita puas makan. Dan masak rendang di hari 6 pertama, di hari kedua masih bisa diangitkan balik. Di hari kedua ada juga lagi masak sup lagi. Di hari yang keempat angitkan pula sup tu lagi. Itu gunanya. Maka disebut dengan Yaumit Ta'am, hari makan-makan. Cuman terlampau banyak makan daging, kolesterol pula dibuatnya ustaz. Itu salah awak lagi itu, tak salah syariat lagi itu. Tapi begitulah makan-makan. Yaumul Aid, Aidit Ta'am, dianjurkan kita makan, terus makan.
Yang bisa buat rendang, buatlah rendang. Yang bisa buat apa lagi? Yang bisa nak buat dendeng, buatlah dendeng. Bisa buat sate, buatlah sate. Nak bisa buat sup, buatlah sup. Buat makan sepuas-puasnya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bagian daripada hari raya makan-makan.